Shalom GPD Hebron, Happy Sunday, Tante Lis, Ibu Gembala, para pelayan serta jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu, saudara sekalian sekalipun lewat unggahan video. Saya minta maaf tidak bisa hadir di dalam acara yang spesial yang mengenang 2 tahun di mana Tuhan telah memanggil Bapak rohani kita, Bapak Gembala ke pangkuan, Bapak di surga. Ingin sekali saya ada bersama dengan Bapak Ibu, tetapi situasinya yang tidak memungkinkan. Dan hari ini kita sama-sama memperingati dan memberikan penghormatan yang layak dan pantas kepada beliau, di mana 2 tahun yang lalu kita belum sempat untuk melakukannya karena keadaan pandemi yang begitu genting saat itu, sehingga sepertinya lewat begitu saja. Sehingga saya bersyukur, saudara, yang saya syukuri bukanlah kematiannya, tetapi bagaimana perjalanan pelayanan sampai hari ini sepeninggal daripada Bapak Gembala boleh tetap dapat berjalan dengan baik. Tante tetap sehat, anak-anak semua menopang di dalam pelayanan, dan jemaat bisa tetap terus terlibat di dalam kegiatan ibadah dan pelayanan yang ada. Hal ini membuktikan bahwa GPD Hebron bukan bergantung pada Pak Gembala, tapi bergantung kepada Tuhan pemilik gerejanya. Haleluya. Saudara, Hebron itu tempat yang paling berkesan buat saya. Kalau mau diceritain, pasti kesannya itu lebih dari 3 hari, 3 malam. Tetapi karena saya diminta hanya beberapa menit saja, saya ingin sedikit saja menyampaikan kepada kita bahwa Om dan Tante itu membentuk gereja ini menjadi tempat di mana keakraban itu bisa terbangun secara alamiah. Membentuk gereja itu seperti rumah, sehingga kita betah berlama-lama di tempat itu. Ya, apalagi kalau Tante sudah arahkan kita ke meja makan, wah, ya, di situ ada menu makan Manado, menu makanan Chinese food, saudara. Itu salah satu kenangan yang nggak bisa saya lupakan sampai hari ini. Bukan soal makanannya, tetapi momen keakrabannya itu. Coba, Om itu kalau tanya sama kita, khususnya kepada saya, saudara, dia bukan hanya tanya tentang sayanya, tanya bagaimana keadaan bapak saya, bagaimana adik saya, bagaimana pekerjaan adik saya. Dia tanyakan semua. Ya, itu hal menunjukkan bahwa Om itu memperhatikan sampai hal-hal perkara-perkara yang detil-detil ya. Memang Bapak Gembala dan Ibu Gembala kita itu pribadi yang rendah hati, panutan yang luar biasa, saudara. Dan saya ada sampai saat ini tuh saya katakan termasuk karena didikan daripada Bapak dan Ibu Gembala yang ada. 20 tahun ada di sana, saudara, kenyang dengan pengalaman yang ada di sana. Dan salah satu yang saya bisa pelajari adalah bahwa Bapak Gembala, Ibu Gembala tidak pernah mendisiplin kita dengan keras. Tidak pernah memberi sanksi, memberikan hukuman karena kelalaian, keterlambatan, ya, karena kesalahan. Enggak, saudara. Beliau memiliki kasih tanpa syarat, hanya mengingatkan demikian. Ada banyak gereja di tempat lain, saudara sekalian, wah, strict sekali, keras, tegas ya terhadap setiap kesalahan begitu ya. Tetapi kita tidak dapatkan itu di Hebron, bukan? Nah, itu pun juga yang saya terapkan di dalam pelayanan saya yang ada di Toraja saat ini. Oh, saudara, Om itu pribadi yang luar biasa, mengimpartasi saya, mempengaruhi banyak hal, nilai-nilai beliau, bahkan sampai humor-humornya pun juga saya suka ikuti, saudara. Ya, kalau ditanya ada nggak humor yang diingat? Waduh, banyak, saudara. Salah satunya ya, biasanya Om kalau ulang tahun, dia akan berkata begini, saya tidak mau memberitahu kepada jemaat bahwa ukuran baju saya adalah XL. Tidak, tidak mau. Ya, dengan wajah seperti itu, saudara, ya kan? Saya tidak mau memberitahu kepada jemaat juga kalau nomor sepatu saya adalah 42. Tidak mau. Jadi hal yang seperti itu mengenang dalam diri saya, dan di sini pun saya juga mempraktekkan seperti itu, saudara. Haleluya. Ya, pernah Om juga di dalam pesawat ditanya sama orang di sebelahnya. Ya maklum, Bapak Gembala kita ini kan ganteng, berkarisma, saudara sekalian. Ya, kalau misalnya saya ngomong ini dan beliau masih hidup, pasti beliau akan bilang, astagfirullah. Orang di sebelahnya bilang bahwa, Pak, Bapak ini direktur utama ya. Nanti kemudian Pak Gembala itu akan bilang gini, oh iya, perusahaan apa Pak? Oh, saya di perusahaan Cross Timber Company. Apa itu Pak? Cross Timber Company? Ya, itu apa maksudnya Pak? Perusahaan kayu salib? Oh, bilang aja pendeta Pak. Ya itulah Om, saudara. Ya, jadi beliau itu spontan dan jokes-jokesnya itu orisinil, saudara. Dan itulah yang memberikan kenangan mendalam bagi saya. Khususnya adalah kerendahan hatinya, kesabarannya, saudara.
Itu yang kemudian terus mengendap dalam diri saya. Saya percaya saudara, pelayanannya akan terus berlanjut. Tante, tetap lanjutkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Hari ini kita bukan hanya mengenang Om, tetapi kita merayakan kehidupan Ibu Gembala lepas dari kesempatan di mana hampir saja meninggalkan kita, tetapi Tuhan memberikan kesempatan kedua. Dan saya percaya Tante tetap bersemangat bersama dengan Gideon, Amel, William, Heba, untuk melanjutkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tetap semangat, biarlah kami anak-anak juga mengambil bagian di dalam porsi yang Tuhan percayakan kepada kami. Silahkan Tante bisa hubungi kami kapan saja untuk kami bisa melibatkan diri dari apa yang perlu untuk dibantu. Haleluya. Saya percaya saudara sekalian, saudara tidak salah tempat. Saudara ada di tempat di mana saudara bisa bertumbuh dewasa dan menghasilkan buah sampai kedatangan Tuhan. Tetap semangat ya, tetap setia mengiring dan melayani Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.